balik ke atas. Saya sudah menyiapkan batang kawat jeruk di sana sebanyak sejumlah peserta. Saya ingin mencoba para bapak penyewa ini mengadakan edukasi, benar-benar pintar mengadakan populasi jeruk. Pernah nggak populasi jeruk? Belum. Ya, saya siapkan di sana. Saya siapkan di sana, saya siapkan peralatan segala macamnya. Para bapak dan ibu mengadakan populasi. Satu orang wajib. Hati-hati, berdarah. Berdiri pada tahun 92 dengan nama BPNT, Blok Penggandaan Pendataan Kerja. Berdirinya BPNT ini dasarnya selama sekretariat. Pada tahun itu 8587 ya, serangan sekretariat. Nah, sampai habis semua jeruk 3 timbullah Blok Penggandaan Pendataan Kerja. Jadi jangan ikut pusat berbesar. Nah, ini apa yang diproduksi di sini? Mata empres ini sebagai bahan kendaraan populasi. Kita produksi di sini. Kita punya 3 varietas. Satu ada Cokrok Garut, yang kedua Siam Madu, satu lagi Trigas. Untuk Trigas ini untuk jeruk dataran rendah. Itu lebih bagus. Rasanya lebih manis, nano-nano, itulah rasanya daging manis begitu. Ada airnya, tapi tetap rendah. Itu hanya namanya Trigas. Aku dengan pertanian orang sebuah nama jadi dinas pertanian. Ini rubah balai benih PPH ini pada tahun 2004, jalan dengan perkembangan. Nah, ini dipegang oleh Eselon 1, Eselon 4, 4A. Ini dipegang. Oke, lanjut. Baik, untuk musim manajemen lembaga PPH, siapa tahu di Ujung Lembong sudah ada penelitian. Sudah. Oke, baik. Dipegang oleh satu orang kepala UPT, Kasubag TU barusan yang perempuan. Kasubag TU ada tenaga sains lapangan 3 orang, penjaga kantor 1 orang, tenaga harian lepas urutan hanya 5 orang, ada support 2 orang. Luas kita ini 1 hektar ya di tahun, yang ini produksi 1 hektar. Dan kita punya dari 40 juta ini punya beban PAD 63 juta per tahun. Jadi harus kasih lebih 22 juta ya mengembalikan ke pemerintah. Mari nama dibayar persorangan. Kalau dibayar persorangan, orang sudah. Ayo. Di Garut. Akhirnya dibayar. Terbiasa. Dengan berbagai upaya, sarjana montek itu aja punya istri lakat. Baik. Sekarang ada program anak saja saya tumbuhnya yang jarinnya itu 55 tahun sekarang 35 ribu dan jaringan. Itu bagi hasil. Hasilnya 40% ini. Nah ini bahkan. Jadi di sini Pemda bisa efisiensi. Kalau beli bibit jeruk itu kan 14.500 karena ada tempat. Dengan memproduksi ini hanya sudah penandatanganan tinggal realisasi di lapangan nanti. Beban PHD kita 63 juta. Ini yang disebut ini yang sudah tanda lapan. Ini tanda lapan. Daunnya 45.000 per kilo. Kalau ininya adalah 550 ya. Sudah berjalan untuk ekspor ke Eropa. Lanjut. Visi kita wujudnya sistem produksi dan inovasi penelitian yang efisien, budaya sayu dan berkelanjutan, serta balai benih yang tertera dalam sebuah peraturan perundang atau BPH yang diambil dari pusat. Hanya mengawasi, membina. Dan kita sendiri mengadakan pembinaan petani jeruk. Dari sini petugas itu ke lapangan, ada petani datang, konsultasi mengenai beli jeruk, jadi kita layani. Kita datang ke kebun, kita beli bimbingan teknis, pegawainya, kita beli bimbingan teknis, petaninya, semua keluarganya sudah dia bisa mandiri. Dalam mengerjakan tidak usah menggunakan, terlalu banyak menggunakan tenaga
buruh tani sehingga efisiensi biaya itu diperlukan. Sudah menggantung kan? Iya. 65 sama, tapi kayak aki-aki ya. Jelek dia dulunya. Kalau saya kan bagus. Saya jelek begung. Coba begung, pegang. Kecil. Ini Pak Apip. Di sini juga tinggal di sini. Apip. Ya, di Pendatang satu lagi ada Pak Imam di sini. Baik, nanti Pak Tatang akan menjelaskan teknis daripada bagaimana perbanyakan bibit jeruk. Balai benih di sana, tadi BPH di sana, kenapa tidak? Perbanyakan bibit jeruk di situ. Bisa dijadikan Bengkulu sebagai sentra produksi jeruk, bisa. Garut bisa kalah. Terus batang bawah ini ada di kita. Tinggal kontak, saya butuh batang bawah sekian ribu pohon. Ya udah kirim, via bis. Paket ya ke Bengkulu ke sana, dipakai sedemikian rupa sampai di sana kita perbanyak. Mata interestnya bisa pesan di sini. Mata interestnya beli aja di sini si balai benih itu ya, beli di sini tempel di sana. Kita ini dari sini dikirim ke Maluku, saya di Tambon, ke Riau, Padang, Sulawesi ya, Sulawesi, termasuk batang bawahnya sampai ke Maluku, sampai itu. Jadi dari sana tinggal pesan aja, kontak, saya butuh batang bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak di Bali ini di PPH ini ya. Nah kebetulan saya di sini ditugaskan sama untuk bukan mengajar bapak-bapak atau ibu-ibu, tapi kita sharing ya. Sharing di perbanyakan tanaman jeruk secara okulasi. Jadi saya percaya bapak-bapak, ibu-ibu di pengetahuan tentang pembibitan jeruk lebihlah dari petugas dari sini, saya percaya. Tapi ini kita sharing bagaimana kita caranya untuk meningkatkan kualitas bibit jeruk Indonesia ya yang lebih baik gitu. Jangan kalah dengan orang-orang lain, tapi kita kerjasama bagaimana lah untuk meningkatkan kualitas bibit jeruk ya di Indonesia ini. Nah di sini kebetulan bapak-bapak yang tadi disebutkan ada 3 petugas di lapangan ya. Pohon induk ya boleh dikatakan agak menurun ya sekarang ini agak menurun karena terserang hama ya. Nanti kita bisa lihat di lapangan keadaan pohon induk. Mungkin kalau bapak-bapak ibu-ibu kok kenapa pohon induk ini begini, ini keadaannya menurun sekarang sedang jelek pohon induknya. Nah di sini untuk perbanyakan tanaman jeruk secara okulasi, pertama kita harus menyiapkan dulu batang bawah. Kebetulan di Kabupaten Garut ini Pak terhitungnya ada kumplit, ada penangkar batang bawah khusus yang lokasinya ada di Cikajang. Kedua ada pohon induk, lokasinya di sini. Ketiga, ada penangkar pembuat banyak bibit yang lokasinya ada di Karangpawitan. Jadi di Garut ini mungkin ya ada 3. Nah, bahkan bibit dari Garut ini sampai keluar Jawa Barat ya, dari Garut kebanyakan. Terus batang bawah juga sama dari Garut ini sampai keluar Jawa Barat. Nah di sini kita cara perbanyakan tanaman okulasi itu kebanyakan secara okulasi. Nah, untuk okulasi ini, Pak, yang pertama kita harus punya batang bawah. Batang bawah di sini kebanyakan ada 2 varietas, tapi yang banyak adalah varietas RL. Nanti kalau dijelaskan terlalu panjang, Pak, varietas RL dan BC ada perbedaan. Nah, jadi batang bawah yang siap diokulasi pertama di persemaian pertama di lokasinya di Cikajang itu usia 3 bulan. Dipindah ke persemaian kedua mau di polybag atau di lapangan bisa, itu usia dari penanaman di persemaian kedua, usia yang siap diokulasi itu minimal 4 bulan. 4 bulan. Kadang-kadang penangkar itu menanam batang bawah awal musim hujan, Pak. Awal musim hujan, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret sampai 7 bulan. Pelakuan okulasi kebanyakan itu awal musim kemarau, Pak.
Jadi Maret April. Maret April, jadi Maret April okulasi. Nanti Maret April Mei Juni Juli Agustus September udah siap salur, udah siap jual Pak bibit itu. Jadi penangkar melaksanakan okulasi itu Maret April. Nah caranya biasanya Pak usia 4 sampai 6 bulan batang bawah ini kebetulan bekas Pak ya, sebesar ini Pak, sebesar pensil. Ini udah siap diokulasi. Kadang-kadang penangkar sebesar ini juga Pak, kalau udah mendukung untuk diokulasi bisa diokulasi. Jadi tidak menjadi ukuran besar atau kecilnya. Yang penting si batang bawah tersebut udah bisa cukup, udah mendukung untuk mendorong nanti apa yang kita tempelkan. Nah biasanya kalau mau menempel, biasa Pak yang disediakan pertama gunting stek, kedua pisau okulasi atau cutter juga bisa digunakan. Terus ini plastik Pak, biasa saya menggunakan plastik yang di kilo Pak, ukurannya 0,3 mili ketebalannya. Kebetulan ini plastik es juga bisa dipakai dengan dikerat seperti ini. Terus ada lagi sekarang ini saya baru sekarang nih ada lagi khusus untuk okulasi ini plastik ini Pak. Ini bisa digunakan. Ini ada kebetulan Pak Gilar beli ini ada khusus untuk okulasi, ini bisa digunakan. Tapi saya belum banyak menggunakan plastik ini. Ya saya gunakan plastik es aja. Ya, yang ukurannya yang penting warnanya bening, terus ukurannya 0,3 mili Pak ketebalannya. Nah, itu. Kedua, ini mata tempel atau entres Pak. Mata entres yang digunakan yang kita ambil dari dalam screen pohon hidup biasanya usia harus lebih dari 3 bulan. Jadi ini sebetulnya ini kurang cukup ya, agak gepeng, seharusnya udah agak bundar. Bulat ya. Bundar. Nah, ini. Jadi kalau kita mau menempel biasanya ini daya simpan mata tempel ini 1 minggu Pak bisa tahan. Yang penting pengemasan kalau dikirim ke luar Jawa, pengemasan di sini baik, terus simpanan di sana baik. Ini 1 minggu bisa tahan. Nah sampai sana dulu ada pertanyaan Pak. Itu kalau mau okulasi pertama ini harus dibersihkan. Ini yang dikatakan ada yang kalau di sini cabang, ada yang entres, mata tempel pada barangnya ini, entres ya. Nah caranya ada beberapa cara Pak okulasi, tapi yang kebanyakan di penangkar di sini adalah secara forket atau bentuk saku, jadi paling gampang. Nah dari permukaan ini biasanya ada aturan dari BPSP. Kalau dulu aturan itu di 10 sampai 15 cm. Kalau sekarang 15 sampai 25 cm. Ketinggian dari ya, tanah. dari permukaan tanah ke titik yang mau diokulasi itu kurang lebih 15 sampai 20 cm. Berarti di sini. Iya. Nah, caranya ini tergantung kebiasaan, Pak. Kalau Pak Apip, Pak Iman tentunya begini, Pak, caranya ya. Nah, Oh dibuka ya. iya, dibuka ini dibuka Beda. ya. Nah ini, nah setelah ini dibuka ya, ini dikerat, disimpan 2/3 Lidahnya ya. ya. Nah nanti kita harus hati-hati waktu mengambil mata tempel. Jadi bakal tunas ini jangan terkerat, Pak. Bakal tunas yang ini. Ya. Caranya ini tergantung kebiasaan cara mengambil mata tempel ya. Sampai ke kayunya ini. Iya. Nah, jadi yang kita tempelkan hanya sebesar ini, kurang lebih 1 sampai 2 cm. Nah, ini disimpan 2/3 sementara untuk menyimpan mata tempel yang kita tempel di sini.
Nah, nah, yang harus benar-benar itu cara mengikat. Biasanya yang sulit mengambil mata tempel dan mengikat. Cara mengikat, ini ujung plastik ini ditarik ke atas ke sini. Ya, ini dikunci sama ini. Terus dililit. Diusahakan ini 1 lilitan. Jangan lebih. Iya. Nah, ini untuk mengunci masukkan dari bawah. Nah, ini sudah selesai. Nah, kalau lebih dari 1 lilitan, biasanya ini kita untuk mengecek 1 minggu atau 2 minggu, ini kita lihat. Kalau warna ini tetap hijau 2 minggu, ini berarti hijau. Kalau ini warnanya berubah menjadi coklat, berarti gagal. Nah, kalau gagal, ini gagal, contoh gagal. Ini jangan pindah ke atas. Nanti kualitas bibit jelek karena ini udah lupa. Jadi pindah ke bawah. Jadi yang terluka ini terbuang. Nah, lama pengikatan ini biasanya 3 minggu sampai 1 bulan. Tapi udah bawa ini yang Udah jadi. yang udah jadi. Sama bibit yang udah jadinya, Pak. Susun genting. Iya. Kalau di Garut. Teknik pengikatan dengan sistem susun genting agar air tidak masuk ke dalam mata okulasi entres. Nanti untuk lebih jelasnya di YouTube. Saya yang lakukan di sini ya Pak Afif yang seperti tadi ya. Pak Afif. Tapi kalau ini sama saja. Tinggal gini. Dikenakan kayunya nggak apa-apa itu? Enggak apa-apa. Iya, sama saja. Intinya sama kan? Yang penting tertutup rapat ya. Sama intinya. Tapi cara yang beda itu tergantung kebiasaan, Pak. Iya. Iya. Sama. Terus gitu. Sudah jadi ini bulan. Ini yang usia 1 bulan, berapa kita berhasil mau Nah, kita lanjut. Ya kan udah jadi ya, udah 1 bulan. Gagal. Yang jadi. Oh, ya gagal. Ini yang jadi. Yang jadi masih hijau ya. Hijau, ya. Nah, ini sudah lebih dari 21 hari. Kita buka lagi. Nah, Udah ini nempel. udah nempel. Nah, setelah ini dibutuh bisa istilahnya dipilih, Pak. Kalau di lapangan ini ya dipilih. Oh, Nah, potong begini. putus. Oh iya iya. Tapi kalau kita di polybag, kita putus aja semua. Oh, Gitu ya semua. dalam posisi seperti ini ya. Ya. Belum tumbuh daun belum. Oh. Nah, ini ada 2 versi. Jadi kalau yang dipilih seperti tadi, biasanya pertumbuhan tunas yang kita tempelkan kurang serempak. Tapi dengan ini serempak, Pak. Terus rempah. Hanya untuk mengejar spek ketinggian yang kita tempelkan, ini agak lambat. Contoh ini kan biasa kalau di lapangan pertumbuhan ini ada yang 20 cm, 30 cm. Kalau di polybag seperti ini, paling seperti ini, Pak. Ini sampai sini, sampai sini. Nanti tunas yang fase yang kedua yang akan lebih cepat. Itu perbedaan. Terus pupuk yang kita gunakan untuk di pembibitan ini biasanya yang mengandung unsur N tinggi. Karena dibutuhkan untuk merangsang keluar tunas. Biasanya. Dibocorkan apa di Nah, itu biasanya kalau musim hujan kita dikasih di sini aja. Kalau musim kemarau lebih baik dicor. Jadi pas keluar tunas, curah hujan tinggi ini akan busuk.
Makanya para penangkar melakukan okulasi itu awal musim kemarau untuk menghindari kegagalan. Ya. Kalau musim Iya, kemarau. berpengaruh. Bukan akhir ya, awal ya. Iya. Jadi awal Maret April biasa melakukan okulasi para penangkar. Jadi Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September 6 bulan itu udah mulai ketinggian besar ini cukup 40 cm biasanya. 40 cm. Silakan dicoba. Di Kokon yang sebelahnya RGL. Nah, untuk koleksi saya coba di sini udah beberapa pohon tapi nggak aman, Bu. Jadi itu harus yang varietas cabang. Mau 3 seperti contoh ini. Ini satu varietas, ini satu. Ini cabang ya, ini ada ini. Ada yang buat di pot ya buat koleksi, saya bikin 2 varietas, 3 varietas. Contoh si madu sama trigas, dekopon kan ada. Ini dengan Praktek 15 sampai 20 ya. Ketinggian 15 sampai 20 cm dari permukaan tanah polybag. Jangan ini. Langsung tangan di bawah. Ya kan? Kulitnya dibuka, kulitnya Iya, dibuka. itulah. Sini. Dibersihkan dulu Mas Mamat. Dibersihkan. ini ada satu lagi nih. Udah ada naik. Udah dan gini kan? Iris ke atas. Sudah nak iya kan? Bebas. Itu biasa tanaman liar di grafting. Sekali dikeluar. Tidak disiram-siram garing kan? Ibu, tangannya gini Bu nanti. Ya, ini didorong Bu sama jempol. Dorong. Pas kena matanya, Ibu ke bawah dikit. Nah, Ibu kalau mau dari atas kebiasaan mau langsung nggak apa-apa. Tapi kalau saya mah kebiasaan dari atas lagi. Gitu. Oh, dari bawah ke atas. Iya, coba di Ibu deh. 3 entres dari bawah, 3. Dari atas Bu ke pinggang. 2 minggu lagi kita tengok. Awas mepet mata ya. Enggak. Mepet mata gagal. Nggak apa. Didorong sama jempol Bu. Mbak Susi, Dorong, praktek ya. dorong, ya Bu, terus. Jadi sayang ini. Bapak yang gregetan. Takut. Ya, itu. Udah bisa, Pak. Iya, alhamdulillah udah bisa. Harus coba ya, Pak ya. Memang harus harus Ibu, sering ini dilatih. dibuang dulu. Ini ya. Mabuk gini buang. Dari pinggir. Nah, jadi nggak kena matanya Bu. Ini Bu. Ininya mana tadi? Entres. Ibu kalau bisa nanti ininya mesti masuk semua Bu. Ini kan nggak nempel ke ini. Jadi turunin Jadi lagi, ya? kurang ini. Kali Apa, Bu? teknis-teknis gitunya yang bikin Iya. gagal itu ya, Pak. Iya, jadi Karena aku nggak dipotong. Aku kalau udah gagal sekali aku malas ngulang lagi. Itu kapok. nggak boleh Bu. Boleh kapok ya. Oh, pas di ininya. Iya Bu. Ibu jangan Terlalu muda. atas Bu. Kalau ini buat latihan kan dulu cerita. Oh, ya. Ini Ibu sini. Oh, tapi kayu.